but don't lie. Pada hari ini saya akan membuatkan tutorial dan informasi bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pada saat kita melakukan tes administrasi di sebuah perusahaan. Di sini saya akan membuatkan tutorial pada saat melakukan tes administrasi di sebuah perusahaan tambang batu bara. Kebetulan saya pernah tes administrasi untuk Microsoft Excel-nya. Sedangkan untuk Microsoft Word-nya kalian cukup membuat surat administrasi kayak surat menyurat. Jadi kalian harus kecepatan mengetik kalian harus cepat. Jadi di sini di Microsoft Office sendiri di sini ada beberapa kalian bisa lihat. Nah, di sini ada Microsoft Word. Jadi kalian kecepatan mengetik di MS Word itu membuat surat itu harus diasah kembali. Dan untuk PowerPoint paling tidak kalian sudah bisa membuatkan sebuah PowerPoint. Jadi seorang administrasi paling tidak harus bisa membuatkan PowerPoint, tapi di sini tidak begitu penting. Sedangkan untuk MS Access di sini kalian jika menggunakan MS Word itu bisa membuat sebuah database. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya pada saat saya melakukan tes MS Excel. Ya, di sini ada 4 fungsi if, fungsi and, VLOOKUP dan SUMIF. Jadi saya tidak banyak-banyak buat kalian semua karena posisinya pada saat tes di administrasi itu tidak begitu banyak yang dilakukan pengetesan. Ini adalah 4 rumus dasar. Jadi kalian paling tidak harus tahu 4 rumus dasar ini. Tahap pertama kita akan SUMIF dulu. Di sini sudah saya perlihatkan rumusnya. Jadi ada pertanyaannya, isi kolom keterangan jika lebih besar atau sama dengan 60 lulus dan di lebih kecil atau di bawahnya 60 gagal. Jadi kita akan mengisikan dengan fungsi if. Jadi sama dengan if. Nah, di sini sudah ada, klik if, habis itu nilainya lebih besar atau sama dengan 60, koma, tanda kutip, habis itu lulus, tanda kutip, koma, tanda kutip, gagal. Nah, jadi selain di bawahnya 60 dianggap gagal. Nah, kita tulis gagal, enter. Nah, lulus, 90 lulus, kita tinggal tarik aja ujungnya, tarik ke bawah. Nah, lulus gagal, yang 55 akan gagal, 60 ke atas akan lulus semua. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua kita akan fungsi and. Nah, di sini fungsi and ini menggabungkan dengan fungsi if. Di sini juga sudah saya buatkan rumusnya, jadi kalian bisa melihatnya di deskripsi juga akan saya tampilkan rumusnya. Kalian bisa kopas rumusnya di sana. Kita akan membuat di sini ada jika 86 ke atas itu sangat baik, lebih besar. Jika di atas 70 itu baik, jika 60 itu cukup, dan di bawah 60 itu kurang. Nah, ini udah rumusnya, udah fungsi if dan and. Kita akan coba buat. Oke, tahap pertama kita akan langsung masukkan sama dengan if dalam kurung, habis itu and, habis itu kita masukkan yang 90 lebih kecil atau lebih besar sama dengan 100, koma, habis itu yang 90 lagi yang nilainya lebih besar sama dengan 86, tutup kurung, habis itu koma. Nah, sedangkan ini untuk seterusnya kita mau membuatnya lagi, jadi nggak usah diketik lagi, teman-teman tinggal kopas saja di blok ini, di blok kontrol copy, teman-teman paste lagi di sampingnya, paste. Nah, yang di sini yang 100 tinggal kita ganti lagi, yang 100 tinggal kita ganti di bawahnya 86 itu yaitu 85, habis itu di sini 70, oh maaf di sini 86, di sini kita tutup kurung koma
di sini sangat baiknya belum saya buat. Kutip sangat baik, baik. Habis itu kutip, habis itu koma. Nah di sini harus dikopas juga. Nah, sangat baiknya ini. Kontrol copy, paste, koma. Ini baik. Jadi 70 itu baik. Nah kita copy lagi di sini, mulai dari if lagi, if and B4 ini kita copy lagi sampai koma. Kontrol copy, kontrol paste. Nah di sini F, di sini di bawahnya 70, 69. Habis itu di sininya 60, koma. Di sini tadi baik, di sini sekarang kita isi cukup. Setelah itu selain di bawahnya kita koma, langsung saja kutip kita tulis kurang. Jadi di bawah 60 itu otomatis kurang. Nah kurang, habis itu ini kan ada 3 kerja, sangat baik, baik, dan cukup. Jadi kita harus tutup ininya dengan sini, ada contohnya nih, 3 kali kurung, baru habis itu enter. Nah di sini sudah sangat baik, ini untuk 90. Kita tinggal tarik lagi ya. Di sini sangat baik, baik, cukup, kurang, baik. Nah di sini fungsi n-nya sudah bisa bekerja. Jadi ini bisa kita jawab. Untuk soal yang ketiga, VLOOKUP. Kita ke VLOOKUP. Nah VLOOKUP di sini kita akan menampilkan dengan mengetikkan kode, otomatis di sini akan berubah untuk namanya, mengikuti. Jadi untuk memanggil nama, VLOOKUP itu untuk memanggil nama menggunakan kode. Jadi untuk namanya kita akan memanggil nama dulu. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Habis itu kita panggil sebelahnya. Ini A12, berarti A12 itu di sini. A12 ini kan karena ketutup jadi nggak bisa, koma, A12. Habis itu baru kita blok mulai sini. Ini database-nya kita blok sampai ke kanan. Kita blok, setelah blok, koma, kita akan tampilkan mana nih? Nama ini kolom kedua. Jadi otomatis kita masukkan 2. Habis itu koma, true. Habis itu dalam kurung, enter. Nah di sini Diana, otomatis kan. Kita kalau mau memperlihatkan di bawahnya tinggal tarik aja teman-teman. Tinggal tarik, set. Nah cuma di sini kadang-kadang bergeser nih. Nah ini bergeser nih. Nih bergeser nih. Tuh bergeser kan. Nah supaya tidak bergeser, kalian harus kunci nih yang warna hijau. Nah ini warna hijau, database-nya harus kalian kunci, kalian blok. Ini sudah ada nih, saya kasih lihat nih rumus untuk mengunci supaya tidak berubah. Kalian blok, habis itu pencet F4. Nah di sini ada tanda-tanda dolar, baru enter. Ini tidak akan terkunci. Coba perhatikan di sini, Diana, Susanti, Haryandi, Tommy, Diandra. Nah ini Haryandi, ini kan harusnya salah nih, 007 harusnya Deviana. Jadi kalau kita sudah kunci seperti ini akan sesuai. Nah Deviana. Jadi untuk alamatnya kita sama, kita akan panggil untuk alamatnya. Teman-teman bisa langsung copy saja, pindahkan ke sebelah, paste. Nah ini kan kodenya kan B12 nih, tinggal kita geser aja yang warna biru, kita geser ya. Habis itu kita mau baca alamat ini yang 1, 2, 3, 4. Alamat ini kan 4, 2-nya ini diganti jadi 4, enter. Nah Bogor, baru habis itu kita tarik, set. Nah untuk kesan umum kita copy lagi seperti tadi, nggak usah repot-repot, paste. Jadi kita copy, tinggal kita rubah. Nah ini yang warna birunya ini kita geser ke kodenya. Habis itu kita mau panggil kesan umum ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom ke-6. Jadi kita kolom ke-6, enter. Nah cukup baik. Habis itu kita tarik. Oke. Nah untuk VLOOKUP cukup jelas. Jadi untuk VLOOKUP-nya untuk memanggil data ini, kalau seumpamanya di sini saya rubah jadi 001 akan berubah. Nah Diana, Bogor cukup baik, jadi akan berubah. Di sini 001 akan berubah, 002. Nah
Susanti, Tangerang, Potensial. Oke, untuk VLOOKUP udah cukup jelas. Kita lanjut ke SUMIF. Penggunaan SUMIF di sini untuk kita menotalkan berdasarkan wilayah. Di sini sudah ada soalnya, penotalan transaksi sesuai wilayah. Jadi wilayah Bandung, Jakarta, Yogyakarta kita sendirikan. Jadi posisinya teman-teman bisa menggunakan SUMIF. Ini rumusnya sudah saya perlihatkan. Jadi kalian tinggal ketik sama dengan SUMIF. Nah, setelah SUMIF baru kalian klik tabelnya. Nah, di sini ada tabel ya. Klik tabel. Ini kita 3 tabel aja, tabel. Habis itu kita lihat aja di sini. Ini D13. D13 itu ya ini. Apa namanya di sini kita klik lagi. Ini harus di koma dulu, koma. Habis itu Bandungnya. Habis itu koma lagi. Habis itu kita mau ambil database-nya untuk penotalan ini transaksi. Kita klik lagi. Klik lagi, ya. Nah, habis itu setelah itu baru kita tutup. Nah, untuk headernya ini kalian bisa hapus. Headernya ini bisa kalian hapus dengan cara hapus seperti ini. Ini headernya kalian bisa hapus aja. Habis itu enter. Nah, di sini ini totalnya, total untuk Bandung. Kita bisa tinggal tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini kira-kira bergeser nggak? Oh, nggak bergeser. Kalau bergeser lagi kita kasih kunci. Ini untuk apa, kodenya kita kasih kunci. Ini tidak bergeser. Jadi penotalan seperti ini. Kalau mau sum semuanya, kita tinggal sama dengan sum. Ini penotalan semuanya. Kurung enter. Nah, ini totalnya sudah muncul. Jadi untuk sum, untuk penotalan. Jadi untuk SUMIF-nya cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi kita menggunakan SUMIF, menggunakan wilayah. Habis itu transaksinya, ini kodenya sudah saya tampilkan. Jadi mungkin itu saja tutorial buat saya bagaimana caranya menjawab pertanyaan ataupun soal MS Excel pada saat tes di perusahaan. Jadi cukup kalian pahami 4 fungsi ini. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalian mengetahui banyak rumus, tapi kalau tidak kalian kuasai, percuma. Jadi kalian cukup menguasai 4 rumus ini. Dan untuk MS Word-nya silahkan kalian kuasai cara membuat mail marge. Kalian silahkan cek di video saya cara membuat mail marge. Oke, itu saja untuk tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika suka video saya, supaya channel ini terus berkembang dan berbagi untuk informasi-informasi yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.